Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MUI TV, alhamdulillah kita kembali lagi dalam salah satu program unggulan MUI TV, yaitu adalah Editorial MUI TV. Dan ini sudah kesekian kalinya kita hadir menemani pemirsa untuk mengangkat tema-tema aktual dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia. Pemirsa sekalian, pada kali ini kita akan berbincang dengan para tokoh kita terkait dengan apa yang sekarang sedang menjadi viral, terutama terkait dengan sertifikasi halal, macam bir, macam wine, dan beberapa produk yang menggunakan istilah-istilah yang terindikasikan istilah itu tidak baik. Nah, izinkan saya Muhammad Nasir Nasrullah untuk menyapa tamu-tamu spesial kita. Saya insya Allah ditemani oleh Bu Muti. Beliau adalah Direktur Utama dari LPPOM MUI. Assalamualaikum Bu Muti. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu Muti ya. Alhamdulillah. Munawar awi kata orang Mesir itu munawar awi. Cerah sekali Bu ya. Aduh, terima kasih. Baik, kita juga ditemani Ustadz Aminuddin Yaakob. Beliau merupakan anggota Komisi Fatwa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi baik pemirsa MUI TV, terkait dengan apa yang sedang menjadi perbincangan ini, Ustadz Yaakob dan Bu Muti, kita tentu sama-sama mengikuti, bahkan sekarang sudah menjadi semacam polemik ya Bu ya, Ustadz. Jadi terkait dengan bahwa masih lolosnya beberapa produk yang menggunakan ya nama-nama yang tidak baik, atau mungkin bisa dikatakan nama-nama yang memang itu produknya itu adalah haram. Misalnya ada wine tapi wine halal misalnya begitu. Nah terkait ini izinkan saya untuk ke Bu Muti dulu seperti itu. Nah sebetulnya mengapa sih Bu produk-produk semacam ini kok bisa lolos begitu dalam konteks sistem sertifikasi halal kita saat ini begitu Bu? Baik, kenapa bisa lolos pertanyaannya ya? Jadi saya mundur dulu nih, gimana prosesnya ya? Prosesnya, ya, jadi prosesnya dulu yang kemudian memungkinkan kemudian terjadinya kelolosan tadi. Nah kalau kita melihat proses sertifikasi halal itu melibatkan beberapa pihak dan kemudian juga melewati beberapa tahap gitu. Ya, jadi pertama pendaftarannya masuk melalui BPJPH, ya, kemudian di sana ada proses verifikasi, dari situ kemudian berdasarkan pelaku usaha memilih LPH mana, katakan memilih LPPOM, maka registrasi tadi kemudian diserahkan kepada LPPOM semua secara online, kemudian LPPOM melakukan proses pemeriksaan, baik secara dokumen, kemudian kami juga melakukan audit, kemudian hasilnya itu akan dilaporkan ke Komisi Fatwa, yang ketempatnya Pak Amin. Gitu ya. Dari situ kemudian nanti dikeluarkanlah ketetapan halal, atau kalau karena ada dua jalur ya. Kalau reguler itu oleh LPH, laporannya Komisi Fatwa MUI. Kemudian jalur berikutnya ada jalur self declare yang laporannya itu pekerjaannya dilakukan oleh LP3H, dalam hal ini adalah pendamping pemeriksaannya. Kemudian hasilnya akan diserahkan kepada Komite Fatwa Halal Kementerian Agama. Jadi dua jalur itu. Jadi titik-titiknya peluang untuk terjadinya lolos itu ada di beberapa titik begitu ya. Ada beberapa titik. Meskipun saringannya memang akan berlapis-lapis seperti itu. Tapi kalau berbicara tadi yang Ibu sampaikan, Ustadz Yaakob, itu terkait dengan itu tadi ya. Jadi ada semacam penetapan halal yang memang itu khas menjadi ciri khas dan karakter MUI, LPPOM MUI dalam hal ini ya, begitu ya? Iya, dalam penetapan fatwa halal pada produk makanan, minuman, obat, dan kosmetik itu tidak hanya pada bahan dan proses produksinya saja, termasuk adalah nama, kemudian aroma, kemudian bentuk dari produk itu sendiri gitu ya. Jadi kalau penamaan yang mengandung nama-nama kekufuran, kemaksiatan, kebatilan, lalu kemudian ada label halalnya, kan menjadi aneh begitu. Iya. Misalnya betul. Sambal setan halal. Jadi setannya halal. Ada setan halal lagi. Iya. Seperti itu. Sekalipun itu produknya, kecuali mungkin kalau dalam fatwa MUI nomor 44 tahun 2020 itu disebutkan bahwa
selama itu menjadi uruf atau tradisi masyarakat. Ya, ada pengecualian. Dan dengan syarat itu tidak mengandung yang haram begitu. Betul, ya? ada pengecualian kalau memang nama itu sudah uruf di masyarakat, sudah tradisi di masyarakat bahwa itu memang bukan minuman yang memabukkan. Misalnya seperti bir peletok itu kan adalah minuman tradisi Betawi ya, yang itu sudah ada sejak zaman kolonial. Gitu. Jadi ya bir peletok semua orang tahu itu bukan bir begitu kan. Nah, seperti itu. Betul. Nah, kita kembali lagi ke Bu Muti. Tentu kan terkait dengan sistem ini kita berbicara soal sistem. Tadi Bu Muti sempat menyinggung soal kerentanan. Jadi kalau berbicara kerentanan itu ada di semua sistem. Nah, LP POM ini kan mempunyai pengalaman lebih dari 25 tahun ya Bu ya. Sudah 35 tahun. Bahkan sudah 35 tahun. Nah, itu kan. Nah, tentu di situ ada aturan-aturan atau ada SOP-SOP yang sangat rigid begitu Bu. Nah, apakah kemudian sistem yang sama ini kemudian juga diadopsi oleh misalnya BPJPH saat ini atau bagaimana Bu? Kalau BPJPH memang fungsinya itu kan di depan dan di belakang proses ya Pak ya. Jadi depan itu terima, jadi memang dan menurut informasi yang kami terima di BPJPH juga ada proses penyaringan begitu untuk di depan. Nah itu memang kemudian nanti di akhir pada saat keluarnya sertifikat halal berdasarkan ketetapan halal. Nah memang yang menjadi punya peran besar memang di tengah ini pemeriksaan. Ya, jadi betul di pemeriksaan. Jadi di LPH fokusnya pada LPH. Betul LPH atau kalau self declare itu di LP3H. Jadi aktornya kalau di LPH ini adalah auditor, kalau di LP3H aktornya disebut dengan pendamping. Jadi LPH itu adalah lembaga pemeriksa halal. Pemeriksa halal. Iya. Iya. Nah, ini jadi fungsi dari pengetahuan tentang si auditor itu sangat berpengaruh terhadap hasilnya audit. Iya, jadi karena auditor lah yang kemudian melakukan pemeriksaan langsung. Jadi memeriksa dokumen, kemudian pergi ke tempat lokasi produksi, melihat produknya seperti apa. Tadi Pak Amin sempat nyebut bentuknya seperti apa. Apakah bentuknya itu menyerupai sesuatu yang diharamkan? Misalkan permen bentuknya babi, itu nggak boleh. Permen bentuknya babi. Sampai bentuk pun tidak boleh. Tidak boleh, iya. Iya. Karena nanti bisa buat dalam bentuk makan yang tidak halal, bisa bentuk pornografi. Betul. Nah, Ustadz Aminuddin sebetulnya itu yang menjadi reason ataupun argumentasi dalam fatwa MUI itu mengapa sih gitu kan, even kita berbicara gitu ya even misalnya bentuk pun itu kok sampai kemudian tidak diloloskan sertifikasi. Jadi ini sebetulnya fatwa 44 tahun 2020 sejarahnya panjang dulu. Sebelum dipatenkan menjadi fatwa. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi pangan terutama industri flavor misalnya, itu secara teoritis bisa dibuat mie instan rasa babi panggang, tapi dia bahannya bukan babi panggang, bukan babi. Sekalipun rasanya, rasanya bisa, ya. Sangat bisa. Nah dulu itu pernah ada yang mengajukan seperti itu, bolehkah kita membuat mie instan rasa babi panggang, tapi bahannya bukan dari babi, tapi kita dapat sertifikat halal. Saya nggak membayangkan itu gimana Ustaz. Nah itulah mie instan tapi rasa karena flavor babi, itu, gitu itu seperti Bu Muti ketahui itu cita rasa itu bisa direkayasa tanpa memerlukan bahan baku asli. Sekalipun misalnya itu tidak ada unsur babi sama sekali. Tidak ada unsur bisa misalnya gitu ya. Iya. Rasanya bisa persis sama. Bisa persis. Kata yang pernah ngerasain babi kalau kita rasakan itu lain. Iya. Nah, itu misalnya itu kenapa Ustaz? Sebenarnya semangatnya itu apa? Ya semangatnya pertama tidak membingungkan masyarakat. Ya dulu ada merek misalnya hotdog, kita minta ganti sosis. Kalau hotdog halal gitu kan, jelas dog. Aneh ya, ada dognya ya. Kita dulu waktu kecil kan punya persepsi seperti itu, ini hotdog, kan hotdog, gitu makanan yang ada anjingnya gitu ya, daging anjing misalnya. Gitu kan. Nah kemudian ya sebetulnya juga kecuali yang sudah tradisi, ya maaf misalnya bakso lah. Bakso itu kan itu sebenarnya babi ya kalau dalam bahasa Cinanya. Tapi kan kalau sudah jadi Indonesia bakso gitu kan, orang nyebut bakso gitu. Nah itu sudah uruf, gak ada masalah. Karena bakso di Indonesia sudah sapi ya gitu kan. Nah itu. Jadi kalau yang seperti hotdog itu kan jelas sekali dog gitu kan. Dognya betul. Nah itu terkait dengan kalau dalam usul fikih itu kan ada saddu dzari'ah. Iya, itu terkait atau mencegah sesuatu. Masih bagian dari saddu dzari'ah. Jadi untuk supaya masyarakat tidak bingung, mengedukasi masyarakat dan mencegah misalnya hal yang itu bisa lolos begitu menjadi haram gitu. Saya nyambung sedikit ceritanya Pak Amin tadi soal produk ya. Jadi kalau sekarang tuh bisa kita membuat bir yang persis rasanya bir,
kata orang yang yang bisa pernah merasakan ya, okay. rasanya bir, warnanya kan bir itu warnanya agak coklat. Kemudian ketika dituangin berbuih, itu persis rasanya, tapi tidak sama sekali mengandung alkohol. Bisa tidak? Mengalami proses fermentasi? Tidak harus juga. Tidak harus juga. Jadi ada yang melalui proses fermentasi, tapi ini yang kemudian yang disebut dengan waktu itu kan pernah rame wine halal itu. Oh beda. Beda itu. Beda. Kalau yang dulu ada unsur itu ya. Kalau dulu yang dulu itu yang rame, itu memang proses fermentasi dan memang harusnya tidak bisa disertifikasi. Itu terkena fatwa kita tentang batasan kadar alkohol dan juga tentang masalah fermentasi itu. Oke. Nah, Ibu mungkin tadi sempat kepotong. Jadi itu tadi konteksnya adalah memang rasanya itu bisa persis begitu. Rasa, penampilannya, kemudian nanti ditaruh di botolnya yang memang botol bir. Jadi kalau orang yang nggak tahu, itu tuh ya merasa seperti bir begitu ya. Untuk kecuali orang yang benar-benar tukang mabuk kali ya Pak Amin ya, yang sudah bisa tahu benar, oh ini rasanya beda. Nah Pak, kalau misalkan Bapak disajikan itu ternyata suka. Kok rasanya ternyata enak. Akhirnya menyukai sesuatu yang nanti lama-lama menjadi kebiasaan minum yang itu, yang aslinya. Yang aslinya jadi kepengen. Iya. Itu masuk berarti kan mencegah ya Ustaz ya, mencegah. Jadi satu dari tadi itu ya. Oke, menarik. Jadi terkait dengan ketika itu misalnya kita berbicara tentang sebuah produk, jadi intinya adalah bahwa sekalipun misalnya tidak ada unsur haram, lalu kemudian di situ adalah menggunakan penamaan ataupun duplikasi pada unsur itu bisa menjadi haram. Iya, kita tidak menghukumi produk itu haram, tapi produk itu tidak bisa disertifikasi halal. Ini poin ini gitu. Berarti ya tidak bisa disertifikasi halal. Tidak bisa disertifikasi halal. Tetapi bisa kita sebut produk itu haram misalnya? Ya. Itu kan harus dibuktikan dengan kajian laboratorium, scientific judgment-nya itu kan. Gitu. Nah, Ustadz Aminuddin dan Bu Muti ini yang kemudian sering menjadi pertanyaan masyarakat itu adalah pertama yang memang kita mungkin patut bersyukur ya Bu, kita patut berbangga bahwa standar yang digunakan oleh LPPOM dalam sertifikasi halal itu kan diakui oleh dunia, bahkan global. Menjadi acuan dan segala macam. Nah, salah satu yang sering kemudian ditanyakan adalah misal ketika kasus saya mencermati karena waktu itu sempat menjadi diskusi di media itu adalah barang ini sebenarnya sudah nol atau zero misalnya, zero alkohol gitu. Zero alkohol tetapi melalui proses yang kalau dalam fikihnya itu istihalah Ustadz ya kan. Nah istihalah ini sudah nggak ada nih. Mungkin difermentasi atau apa mungkin secara ilmiahnya sudah zero begitu Bu. Tapi tetap ya tidak lolos sertifikasi halal ya Bu ya. Kalau dalam kasus misalnya wine atau yang di dalam masalah alkohol kita punya fatwa aturan yang panjang tentang alkohol. Ya, dan itu tidak disebut istihalah. Disebut istihalah itu ya? Kalau khamar berubah menjadi cuka. Ketika sudah jadi cuka, dia istihalah. Istihalah ya, dalam konteks cuka. Konteks cuka. Tapi ketika suatu produk khamar kemudian di-exclude unsur etanol alkoholnya menjadi zero, dia sudah jadi khamar. Ya, tetap dia sudah tidak berpengaruh istihalah. Ya, meskipun sudah pemirsa istihalah mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa. Ya, istihalah itu adalah satu perubahan dari satu zat kepada zat yang lain yang bisa berubah dari sesuatu yang halal menjadi haram atau sebaliknya yang haram menjadi halal. Misalnya ya lele makan itulah. Lele makan, ya jualah ya kalau fikihnya itu jualah ya. Ya, lele makan daging, makan kotoran, gitu kan. Nah, kemudian dagingnya itu menjadi halal, gitu kan, karena dia ada perubahan satu zat pada zat lain. Anggur menjadi khamar, yang tadinya halal menjadi haram. Betul. Ya, tetapi ketika khamar berubah menjadi cuka, maka yang haram berubah menjadi halal, gitu loh. Jadi boleh. Itu khusus beberapa kasus tertentu pada kasus tertentu yang itu perubahannya secara alami dan memang bukan rekayasa. Betul. Begitu. Tetapi kalau kita tidak mengenal istihalah dalam masalah babi untuk sertifikasi halal. Betul. Nah ini menarik ya Bu. Jadi kita pakainya intifa ya. Jadi kita kalau masalah babi kalau intifa saja itu sudah
tidak boleh. Tidak boleh ya. Begitu. Memanfaatkan babi untuk produk makanan, minuman, obat, kosmetik itu sudah tidak boleh. Dan itu apakah misal Bu, dalam misalnya kasus produk babi itu, apakah dalam proses secara ilmiah itu bisa ya Bu dideteksi bahwa ini ada kandungan babi? Oh iya, bisa secara laboratorium. Karena kita bisa mendeteksi yang paling saat ini yang paling canggih yaitu menggunakan DNA. Oh oke. Ya, jadi kalau sudah mulai proses yang panjang begitu, selama memang masih ada DNA babinya itu bisa kita telusuri. Bisa deteksi. Bisa dibuktikan. Meskipun misalnya sudah melalui proses yang disebut istihalah. Nah, tinggal levelnya di mana. Katakan ada yang menganggap misalnya gini, dari tulang babi atau kulit babi itu diproses menjadi gelatin misalnya. Gelatin. Nah itu kan ada sebagian ya Pak Amin ya yang menyatakan itu sebagai istihalah ya, meskipun kalau di MUI tidak bisa sebagai istihalah. Nah kalau di gelatin masih bisa Pak kita deteksi itu sebagai bahan kita cek di laboratorium, kemudian kita tusur bahannya berasal dari babi itu bisa. Tapi kalau dari gelatin kemudian diturunkan lagi sampai unsur yang paling, nah itu yang mungkin masih perlu apa ya saat ini barangkali belum bisa. Oke. Nah Ibu, kita kembali lagi kepada sistem terkait dengan sertifikasi halal itu. Jadi sebetulnya kita kan memang patut mengapresiasi bahwa memang pemerintah punya inisiasi untuk agar saya sempat mengikuti dulu ketika saya di lapangan begitu. Nah, itu adalah bagaimana misalnya sertifikasi halal ini lebih kuat dengan afirmasi pemerintah, dengan legal standingnya pemerintah begitu. Nah, tetapi dalam konteks ini ada banyak perubahan begitu Bu ya, ada banyak perubahan yang itu perlu ditutupi. Nah, kalau menurut Ibu kira-kira hal apa yang perlu kita tutupi dalam sistem sertifikasi halal kita saat ini? Saat ini kan sudah wajib ya sertifikasi halal. Itu bahkan di bulan Oktober 2024 ini itu sudah untuk makanan dan minum itu sudah sepenuhnya itu akan semua ya Bu ya? Makanan semua dan ya minum. Berarti ya? Kecuali yang kecuali UMK ya, UMK yang mikro kecil. Kalau yang menengah ke atas itu sudah wajib. Sudah wajib ya. Betul. Jadi sifatnya sekarang mandatori. Betul, tidak lagi seperti dulu. Nah, dengan mandatori itu dengan sendirinya jumlah yang harus menjadi target untuk diperiksa itu kan sangat besar. Sehingga kegiatan ini menjadi kegiatan yang sangat masif. Iya, jadi sangat masif. Nah, dengan kegiatan yang sangat masif itu tentunya kita butuh ketelitian yang sangat tinggi, SDM yang cukup, yang tidak hanya jumlah tapi juga mumpuni ya untuk bisa melakukan pemeriksaan. Karena kalau begitu masif, itu kemungkinan kita tidak teliti, human error itu bisa terjadi. Makanya tadi kembali lagi ke penjelasan saya tadi, bahwa peran dari auditor atau pendamping halal di proses self declare itu menjadi sangat kunci. Itu kunci. Kalau pengetahuannya tidak cukup memahami fatwa seperti apa, maka itu bisa terjadi kesalahan. Jadi baik memahami dari sisi bahannya, tadi kemudian persyaratan termasuk nama, karena laporan dari auditor inilah, kalau di LPPOM, auditor akan lapor ke LPPOM, kami akan kemudian mengecek ulang begitu sebelum dilaporkan ke Komisi Fatwa. Dan itu menjadi bahan penetapan fatwa. Betul. Berarti krusial ya berarti ya. Sangat krusial. Iya. Jadi kalau ada salah laporan, ya fatwanya bisa salah. Bisa salah fatwanya. Karena penentuannya ada di LPH. Nah, pertanyaan sejauh ini di sistem LPPOM itu pernah terjadi begitu? Kemarin kan waktu diumumkan adanya nama-nama tadi kan oleh BPJPH sempat disampaikan ada yang melalui kemudian dari LPPOM kami klarifikasi. Jadi kami waktu disebutkan ada 32 produk katanya mengandung kata-kata wine, beer gitu ya. Kemudian kami telusur dari database kami, itu dari 32 itu kami mendapatkan memang 25 ada nama wine. Iya. 25 wine. Nah, tapi wine-nya wine apa dulu begitu kan? Ya, ternyata nama wine yang kami temukan dalam database kami itu nama warna sebetulnya untuk kosmetik. Iya, jadi misalkan warna lipstick atau warna pemerah. Kayak merah delima, merah wine gitu. Merah wine. Jadi itu bukan sebuah produk ya, bukan nama produk, bukan aroma, bukan bentuk, bukan jenis. Jadi kalau itu hanya nama saja. Iya, jadi sama seperti bir tadi, kalau dia maksudnya bir peletok ya dia tetap ada. Kalau hanya berdasarkan search engine saja, pasti muncul itu bir, wine gitu. Maka konotasinya adalah otomatis itu adalah haram. Artinya tidak lolos. Padahal itu dibolehkan. Bir peletok, lipstick warna merah wine begitu misalnya. Karena memang kemudian ada juga yang ternyata typo. Jadi harusnya beef ternyata tertulis bir.
BIER jadi BIEF. Oke, gitu. Iya, 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 harusnya iya, F seperti jadi beef ya, R gitu harus kan. harusnya beef jadi peer ya. Iya. Iya. Tapi Oke, ternyata Mbak. kami memang menemukan juga ada kesalahan administratif ya. Jadi ternyata ada juga yang pada saat proses pemeriksaan kemudian ditemukan adanya memang menggunakan nama, ya nama ginger beer. Produknya sebetulnya kayak mirip bir Bir peletok peletok, sebetulnya, betul, iya. betul. Kemudian kami ingatkan untuk karena kalau seperti itu dibolehkan kan rasanya tidak seperti bir, tapi karena nama itu dirubah. Oh, Jadi akhirnya diubah oleh si yang pelaku si usaha. Cuma si ternyata pemohon dari tadi sisi ya, berarti. administrasi ternyata sudah masuk begitu ke proses ternyata. Jadi ada sisi juga dari sisi kesalahan administratif itu mungkin juga terjadi. Oke, Iya. baik. Nah, Ibu Ustadz Aminuddin, Bu Muti, ini adalah penting terkait untuk mengedukasi masyarakat. Nah, kira-kira apa yang Ustadz Aminuddin Yakub sampaikan terkait dengan saran, nasihat bahwa kita ini umat Muslim itu perlu lebih berhati-hati. Apalagi tadi menuju mandatori tadi, bahwa kita sebagai konsumen Muslim itu punya hak ya, gitu, punya hak. Atau bahkan mandatori itu membolehkan kita untuk menuntut sebuah perusahaan jika kemudian tidak ada sertifikasinya halal. Nah, Ustadz Aminuddin Yakub mungkin ada yang disampaikan untuk pemirsa MUI-TV. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Halal dan haram dalam Islam adalah hal yang terpenting kedua setelah syahadat. Jadi menurut ijma ulama setelah syahadat hal yang harus diketahui oleh seorang muslim adalah tentang halal haram. Dan halal haram ini sangat menentukan kehidupan kita. Doa-doa kita bisa ditolak kalau kita selalu mengkonsumsi yang tidak halal misalnya. Nah, terkait dengan produk makanan, minuman, obat, dan kosmetik yang kita konsumsi sehari-hari dengan perkembangan sains dan teknologi saat ini, ya kemudian juga interaksi antar negara yang juga sangat masif begitu, maka dunia pangan, obat, dan kosmetik itu menjadi belantara untuk menentukan kehalalannya. Nah, maka disitulah pentingnya adanya sertifikasi halal untuk menjamin dan memastikan bahwa produk yang dikeluarkan, yang diperdagangkan itu sudah dijamin kehalalannya. Dan itu adalah hak seluruh konsumen muslim dan kita berhak menanyakan kepada setiap produsen sertifikasi halal dari produk mereka karena sudah menjadi mandatori dan kewajiban bahwa semua produk makanan, minuman, obat, dan kosmetik yang diperdagangkan dan diedarkan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Monggo Bu Muti sampaikan apa yang penting untuk diperhatikan kita umat Islam sebagai konsumen Muslim menuju mandatori halal. Baik, saya menghimbau kepada seluruh konsumen Muslim untuk menyadari bahwa halal itu adalah hak bagi seorang konsumen Muslim. Kita harus menuntutnya sebagai hak kita. Dan saya ingin menghimbau kepada semua untuk mengambil peran sebagai pengawas. Karena tanpa ada pengawasan, maka kelolosan itu sangat mungkin terjadi. Karena namanya audit itu sekali, kemudian keluar sertifikat. Nah, setelah itu apakah produsen itu akan dengan disiplin akan menjalankan proses produksi halalnya untuk menjaga kehalalan produknya atau tidak, itu akan sangat dipengaruhi dari konsumen. Kalau konsumen sangat teliti, sangat cerewet begitu, jadilah konsumen yang cerewet begitu untuk bisa selalu menanyakan, kemudian juga mencari tahu, dan akhirnya itu menciptakan satu sistem yang akan menekan ya atau mendorong perusahaan untuk selalu bertanggung jawab menjaga kehalalan produknya. Baik, luar biasa, satu kata luar biasa pencerahan ini. Terima kasih Bu Muti, terima kasih Ustadz Aminuddin Yakub. Semoga sharing kita kali ini kepada pemirsa MUI-TV menjadikan kita lebih aware lagi, kita lebih mawas lagi, kita lebih, yang penting adalah selektif lagi untuk memilih produk-produk atau meneliti produk yang hendak kita beli. Terima kasih pemirsa MUI-TV. Saksikan terus editorial MUI-TV dengan tema-tema yang tentu tidak kalah menarik. Saya Muhammad Nasir Nasrullah, MUI-TV, rujukan umat, inspirasi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.